statistik terapan. Statistik adalah ilmu matematika terapan yang mencakup teori dan metode tentang cara pengumpulan, pengukuran, pengolahan, atau perhitungan, dan penganalisaan data yang diperoleh secara sistematis. Jadi di statistika ini, dia itu merupakan ilmu yang mencakup tentang teori dan metode tentang pengumpulan suatu data yang sistematis, teman-teman. Sedangkan dari penerapan statistika terapan ini, itu istilahnya itu di mana penerapan atau implementasi dari satu teori yang sudah ada. Jadi definisi statistik terapan ini adalah sebuah ilmu matematika yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data dari penerapan suatu teori yang sudah ada. Di dalamnya ini terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai cara yang pertama nih di statistik terapan tuh harus bisa mengumpulkan data, yang kedua bisa meringkas data, yang ketiga itu bisa mengolah data, yang keempat itu bisa menyajikan data, dan yang kelima itu bisa menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Jadi prosedur di dalam statistik terapan ini kita mesti bisa nih sebagai mahasiswa itu sebagai mahasiswa yang mengerjakan studi kasus statistik terapan ini kita harus bisa nih mengumpulkan data apa aja sih yang diperluin kayak gitu. Nah terus habis itu kita bisa meringkas data. Jadi data yang udah kita ambil, yang udah kita olah itu kita harus bisa ringkasnya nih. Data mana aja yang prioritas, data mana aja yang kita butuhin seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa mengolah data. Mengolah data dalam artian data yang sudah kita ringkas tadi bisa kita olah sedemikian rupa sehingga siap untuk disajikan. Seperti itu. Dari hasil pengolahan data dan penyajian data itu, terakhir itu harus bisa menarik kesimpulan atau benang merahnya, teman-teman. Seperti itu. Fungsi dari statistik terapan. Statistik terapan ini memiliki dua fungsi utama, teman-teman, yang memiliki peran sangat penting bagi kegiatan penelitian. Apa aja sih fungsinya? Nah, fungsinya ini ada 3 fungsi, teman-teman. Yang pertama ini ada fungsi deskriptif, fungsi inferensial, fungsi probabilitas. Yang ketiga ini ada data, teman-teman. Data adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter atau ukuran tertentu yang telah ditentukan gitu. Nah, di sini ada jenis data ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga nih, data itu ada kualitatif apa kuantitatif. Yang data kualitatif ini ada distribusi normal, yaitu merupakan suatu subbab dari statistika terapan. Distribusi normal tersendiri ini merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Nah, kenapa sih disebutnya kurva lonceng nih? Nah, langsung aja kita lihat nih, teman-teman. Nah, jadi kurvanya nih kayak lonceng, teman-teman, kalau bisa lihat di sini. Tuh. Nah, saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Dan karena distribusi normal memiliki berbagai kurva yang berbeda, tergantung dari parameter min-nya sama mu sama theta-nya, teman-teman. Nah, maka kita akan memanfaatkan kurva distribusi normal standar dengan melibatkan proses transformasi data. Kalau misalnya kita lihat nih di kurva yang ada di depan teman-teman ini, di situ ada bentuknya seperti lonceng ya, teman-teman ya. Nah, ini tengah ini tuh normal, teman-teman. Kalau misalnya ke kanan ini, menjorok ke kanan itu dia nilainya positif, kalau jorok ke kiri itu dia nilainya negatif. Nah, dari positif dan negatif ini nanti hitungannya akan berbeda, teman-teman. Nanti bakal kita bahas di bawahnya. Nah, selanjutnya ini ada tabel Z, teman-teman, atau tabel normal ya. Tabel Z ini itu merupakan tabel yang berisikan persentase luasan daerah di bawah kurva distribusi normal. Nah, presentasi luasan daerah di bawah kurva distribusi normal itu, yaitu tadi, teman-teman. Jadi tabel Z ini gunanya untuk memberikan presentase nih mengenai hasil dari misalnya kalau misalnya dia
minus itu berapa, plus itu berapa. Nah, itu adanya di tabel Z, perhitungannya seperti itu. Dapat juga menunjukkan probabilitas atau peluang yang dihitung berdasarkan Z-score. Nah, Z-score ini merupakan ukuran yang menentukan seberapa jauh jarak suatu nilai dengan rata-rata dalam satuan standar deviasi. Jadi, di Z-score ini, ukurannya itu untuk menentukan berapa jauh sih atau berapa nilai sih yang hasilnya itu dengan penyusun dari rata-rata dalam satuan standar deviasinya. Jadi standar deviasinya ini kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu untuk bisa menentukan si Z-score-nya ini. Nah, Z-score akan bernilai positif jika nilainya berada di sebelah kanan rata-rata. Begitu pula sebaliknya, Z-score bernilai negatif jika nilainya itu berada di sebelah kiri rata-rata. Jadi ini bisa dikatakan bagaikan langit dan bumi mungkin ya teman-teman ya. Yang kanan positif, yang kiri negatif gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini cara baca dari tabel Z di distribusi normal kurva. Yang pertama itu di atasnya ini dari 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, dan seterusnya ini merupakan baris Z-score, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kolom ini juga merupakan baris Z-score, tapi untuk yang kepalanya, teman-teman. Nanti akan saya kasih contoh cara menentukan nilai di tabel Z ini. Seperti itu. Nah, nilai yang dikotakan besar ini merupakan nilai peluangnya. Yang sebelumnya saya jelaskan ada minus, ada plus. Di sini juga ada minus dan plus. Kebetulan di sini yang minus dan di sini yang plusnya. Seperti itu. Teman, cara membaca tabel Z. Untuk setiap jenis tabel Z, maka cara membacanya juga berbeda-beda. Pada kali ini akan diberikan contoh bagaimana cara membaca tabel Z. Nah, sebagai contohnya ini ada nilai nih yang ingin dicari, yaitu peluang Z kurang dari minus 1,56. Adapun cara membacanya yaitu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan letak nilai. Yang sebelumnya saya bilang nih, untuk yang kepala itu mulai dari sini teman-teman. Minus 1,5 itu kepalanya. Jadi kita mesti bisa nentuin dulu nih letak nilainya, letak nilai minus 1,5 pada tabel Z-nya. Pada kolom pertama, dengan melihat pada kolom Z, lalu tarik garis ke angka minus 1,5. Jadi kita harus lihat di kolom pertama, kurva normal Z, dan nyari angka minus 1,5 terlebih dahulu. Seperti itu. Langkah berikutnya, kita menentukan nih nilai dari 0,06. Kalau dijabarin berarti kan sini 0,0, di sini 6 ya. Jadi kita nyari 0,06. Itu pada baris pertamanya. 0,06 itu kita garis ke bawah nih sampai nemuin titik pertemuan antara minus 1,5 sama di kolom minus 1,5 sama baris 0,06. Dengan demikian diperoleh nilai dari peluang Z kurang dari minus 1,6 adalah 0,0594. Nah, sekarang kita praktekin nih, teman-teman. Tadi nyarinya itu minus 1,56. Oke, minus 1,56. Yang pertama dicari itu kolomnya, teman-teman. Di sini kita lihat kolomnya. Minus 1,56 tuh ada di mana? Nah, nemu nih, minus 1,5 untuk kepalanya. Lanjut ke barisnya. Kita cari 0,006. Tuh, karena minus 1,56 kan. Kita cari di sini, di area barisnya, ketemu nih teman-teman di sini. 0,6. Kita tarik garis ke bawah. Sampai ke titik pertemuannya, yaitu dapat hasil sebagai berikut. 0,0594, teman-teman. Seperti itu.